3. Oke, di dalam chapter 3 ini kita melihat ya, menilai bagaimana kondisi ekonomi. Penting bagi kita dalam berbisnis, kita menghitung nih, menilai seperti apa kondisi ekonominya. Karena ini tentu akan berkaitan dengan siklus dari usaha atau bisnis kita ya. Nah, yang perlu diperhatikan growth-nya, inflation-nya, interest rate, market price, government. Nah, yang pertama adalah growth. Jadi, kalau kita ingin mendirikan bisnis, misalnya di kondisi pandemi ya, kemudian kita ingin mendirikan bisnis. Berarti kondisi ekonominya ini sedang weak atau strong? Sedang tumbuhnya sedang kuat atau lemah? Lemah, Pak. Nah, ya dari segi pertumbuhan ekonominya sedang lemah, berarti terjadi resesi. Nah, di saat kondisi ekonomi sedang lemah, berarti daya beli juga lemah, rendah. Nah, oleh karena itu ketika kita memutuskan untuk berbisnis, ini sebenarnya adalah keputusan yang sulit. Karena di sisi lain banyak bisnis yang tutup. Tentu kalau ingin mendirikan bisnis yang tidak biasa, tidak umum, atau tetap melihat nih peluang apa yang paling mungkin dijalankan dalam kondisi weak tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, di sisi lain memang ini sebagai tantangan, tapi di sisi lain juga bisa menjadi peluang. Istilahnya itu ada istilah menarik ya. Jadi walaupun hari kiamat itu terjadi, orang itu akan ada yang tetap berdagang, berjualan. Akan ada orang-orang yang mencari keuntungan, sekalipun itu sudah hari kiamat. Nah, jadi kalau saya lihat di dalam kondisi pandemi kemarin ya, waktu awal-awal pandemi, bisnis banyak yang terjun bebas ya, yang tadinya sedang berjaya, kemudian tiba-tiba PPKM nggak boleh buka. Kan kalau nggak boleh buka, berarti kan nggak ada pemasukan gitu ya. Nah, di sisi lain ya banyak orang-orang yang melihat, oh ini bisa nih kita cari duit dari berdagang masker, berdagang susu beruang ya. Nah, ini banyak yang menyimpan barang, artinya menyimpan stok barang ya, dikumpulkan sehingga barang langka di pasar, kemudian ketika harga sudah naik dia jualan gitu. Nah, itu tadi istilah yang tepat ya menurut saya. Bahkan ketika hari kiamat pun atau orang-orang itu sakit ya, orang-orang itu lemah gitu ya, itu ada aja pihak-pihak yang mencari keuntungan di dalamnya. Nah, ini sebagai pebisnis ya kita lihat nih, kita juga bisa lebih jelas melihat, oh dalam kondisi weak kira-kira apa nih peluangnya. Dan dalam kondisi strong juga demikian, ketika ekonomi sedang kuat nih, kita bisnisnya apa. Tentu ketika kondisi ekonomi strong, ini secara tidak langsung sebenarnya akan lebih mudah. Kita bisnis apa aja itu kemungkinan besar pembelinya itu lebih banyak dibandingkan dengan ketika kondisi ekonomi sedang lemah. Kalau kondisi ekonomi sedang lemah, ya kalau perusahaan-perusahaan besar tutup ya, rata-rata masyarakat juga mengeluhnya mengeluhnya dia sedang dalam kondisi dipecat, gajinya ditahan, atau tidak mendapatkan bonus gitu ya. Itu di kondisi sedang weak, sedang lemah. Tapi di kondisi sedang strong, ini banyak customer ya, klien, masyarakat itu pada umumnya mengalami kenaikan gaji, mendapatkan bonus. Bahkan tadi ya kalau kita lihat nih, uang itu mudah di pasaran sehingga kita juga mudah melakukan closing penjualan. Misalnya kita mau jualan makanan, minuman, fashion ya. Nah, itu walaupun sudah banyak yang jualan, tapi kita jualan juga lebih mudah potensi lakunya. Kira-kira begitu peluang dan tantangan yang bisa kita lihat. Nah, ini beberapa indikatornya. Spending Aggregate Expenditure PDB Indonesia ya. Kalau dilihat dari segi production dan spendingnya, di
dilihat dari segi produksi dan juga pengeluaran, baik itu dari pemerintah, konsumen, perusahaan. Ini dilihat dari sisi spending ya. Kalian kan sudah belajar di ekonomi di SMA juga ya. PDB itu kan bisa diukur dari spending dan juga dari production. Nah ini terlihat nih, kalau nilainya melonjak drastis berarti peluangnya tinggi. Kalau misalnya kita lihat di PDB Indonesia-nya masih tinggi, berarti sebenarnya bisnis di Indonesia ini masih menguntungkan. Tinggal dilihat tadi spendingnya lebih banyak dari mana? Dari government, masyarakat, dari perusahaan ya, lebih tinggi yang mana? Nah, kalau dari pemerintah, dari government berarti kita bisnisnya rata-rata berdasarkan project. Kita harus punya PT atau CV, kemudian kita membuat program ya, melihat ya kebutuhan-kebutuhannya apa aja nih, entah program, entah bahan-bahan peralatan ya, yang itu bisa closing, bisa diajukan untuk masuk ke dalam project di government tersebut. Unemployment juga ini tadi ya, kita lihat penganggurannya. Kalau penganggurannya tinggi, berarti tadi akan sulit kita untuk melakukan bisnis. Nah, tapi kalau orang-orang kerja, penganggurannya sedikit, tentu lebih mudah melakukan bisnis. Inflation, nah ini juga inflasi. Berkaitan dengan inflasi, sudah pada tahu ya, ketika dulu di tahun 1985, harga rumah itu cuma 2 juta. Jadi kalau ini waktu saya lahir ya, generasi saya lahir sekitar tahun saya lahir 1989, ini masih tidak jauh berbeda. Nah, saya tanyakan dulu harga rumah itu masih ada yang 2 juta. Nah, sekarang harga rumah di tahun 2020 itu sekitar 200 jutaan ya. Yang dulunya 2 juta, sekarang sudah 200 juta. Nah, itu sekitar 30 tahun naiknya bisa berapa kali lipat itu? Bisa bukan hanya 2 kali lipat ya, tapi bisa 100 kali lipatnya ya, dari 2 juta ke 200 juta. Itu kalau bikin sendiri. Kalau kita beli di perumahan sampai harganya di 2M ya. 1M, 2M gitu. Harganya bisa naik berkali-kali lipat, 500 kali lipat gitu. Itu karena faktor inflasi. Yang dulu waktu saya SD itu naik angkot masih harganya Rp50 ya, jajan di kantin itu ya Rp50, bawa uang jajannya gitu ya. Nah, sekarang uang jajan sudah 10.000, 20.000 ya. Jadi faktor inflasi ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Ini untuk kita menetapkan harga juga. Jadi kalau kita menetapkan harga produk, nah kita juga akan melihat potensinya nih. Sehingga nanti bagaimana pertumbuhan harga produk kita juga. Awalnya kita jual di harga yang paling murah, misalnya harga produk kita 10.000, nah kita sudah mempersiapkan di 5 tahun mendatang ya, itu harganya berapa, 10 tahun mendatang harganya berapa ya, dan seterusnya. Kalau saya lihat juga demikian yang terjadi di ya zaman dulu tadi ya, Ciki Citos itu Rp50 masih laku. Nah, sekarang harganya sudah 2.000 minimal ya. Bahkan ada juga yang Ciki Citato di atas 10.000 ya, 10.000, 20.000 itu dari inflasi. Jadi kita juga bisa melihat nih bagaimana peningkatan harga yang terjadi untuk mempertimbangkan biaya produksi kita dan juga harga jual kita. Tipe inflasi ada 2, yang sifatnya cost push dan juga ada yang sifatnya demand pull. Di dalam cost push tadi ini faktornya biaya. Jadi kalau terjadi inflasi, biaya-biaya kita juga akan naik dan ini menjadi cost push ya. Kita menyebabkan keuntungan itu menjadi semakin menipis, menjadi semakin sedikit sehingga pada suatu waktu kita dirasakan perlu untuk merubah harga. Nah, kemudian ada juga demand pull.
Di dalam demand pool ini kita melihat nih, kita menaikkan harganya karena demand-nya itu banyak. Jadi misalnya kalau kita jual di harga 100.000, oh ternyata barang kita selalu habis dalam waktu 5 menit. Ini kalau apa? Saya lihat di Instagram Heymail, Mail ID, produk fashion ya, dia itu kalau jualan itu cepet banget, habisnya 5 menit itu sudah, bahkan kurang dari 5 menit produk-produknya sudah habis, laku puluhan ribu barang gitu. Jadi puluhan ribu barang dijual hanya dalam waktu kurang dari 5 menit gitu ya. Nah itu namanya demand pull. Tinggal kebijakan perusahaan ketika demand-nya tinggi, apakah hal tersebut ingin dirubah ya, kita naikkan harganya supaya tadi kondisi demand-nya menjadi berimbang, atau ya nggak masalah nih jualnya tetap di harga tersebut karena memang misalnya masih untung ya. Nah, dengan strategi-strategi tertentu. Dilihat dari interest rate, suku bunga, seorang pebisnis juga harus melihat suku bunga berkaitan dengan apa. Yang pertama, interest rate ini ketika ingin meminjam uang di bank, ini opsi salah satunya ya, kan bisa pinjam uang di bank atau cari investor atau modal sendiri. Nah, kalau ingin pinjam uang di bank, nah ini interest rate-nya kita lihat tentu kita akan senang dikasih bunga yang rendah. Atau kalaupun di bank syariah ya, saya lihat bank syariah juga masih mengacu terhadap suku bunga Bank Indonesia. Jadi saya punya uang, saya taruh di bank syariah. Nah itu saya lihat nominal endingnya bagi hasilnya tiap bulan berbeda, tapi setelah akumulasi selama 1 tahun, saya lihat itu nggak jauh berbeda dengan ketika menabung di atau mendepositokan di bank konvensional gitu. Jadi setahun kan 2% ya kalau kita lihat rate-nya, nah itu nggak jauh beda. Nah, tapi memang kalau di bank syariah tadi fluktuatif naik turunnya, sedangkan di bank konven sifatnya tetap. Itu dari suku bunga untuk deposito ya atau bunga bank. Nah, kalau dilihat dari hutang, biasanya kan ini naik turunnya sangat drastis ya. Standarnya itu di sekitar angka 9% amannya ya. Kalau di bawah dari 9% tentu itu sifatnya diskon atau kita dapat untung. Ya walaupun kita mengembalikan lebih, tapi kita mendapatkan bunga yang lebih kecil. Tapi kalau di atas 9%, apalagi kalau sudah 13, apalagi sampai 50% ya. Nah, itu buntung sekali ya. Usahanya profitnya habis dimakan oleh bank gitu, kira-kira seperti itu. Nah, itu dipertimbangkan. Nah, kalau kita tidak meminjam dari bank, itu tentu opsi yang bijak. Nah, di sisi lain tetap perlu melihat interest rate. Kenapa? Karena memang interest rate ini ya, kita juga bisa menilai mudah atau sulitnya membuka usaha. Kita bisa lihat nih, kalau interest rate-nya tinggi berarti sulit meminjam uang, maksudnya bunganya tinggi ya, masyarakat enggan meminjam uang. Nah, juga perusahaan akan enggan meminjam uang karena bunganya tinggi. Jadi dampaknya apa? Dampaknya kalau untuk masyarakat, kalau masyarakat sedikit yang pinjam uang karena bayar bunganya tinggi, nah ini kemungkinan daya belinya menurun. Nah, di sisi lain kalau perusahaan enggan meminjam uang, perusahaan-perusahaan lain ya berarti dia juga akan kesulitan operasional atau sedikit kompetisinya gitu. Jadi interest rate itu bisa dilihat juga ya sebagai peluang dan tantangan. Nah, dalam hal ini kita lihat nih interest rate ini, misalnya kita jualan rumah, kalau kita pinjam uang berarti kan harganya akan semakin murah ya. Jadi misalnya nih kita jual produk, kemudian 50%-nya boleh dicicil, 50% DP-nya. Kira-kira seperti itu. Lalu market price. Nah, dari sisi market price, harga
jual produk itu ditentukan oleh supply and demand ya, rata-rata seperti itu. Nah ini misalnya ya, ini dari segi skema, misalnya ini kan skema ini kita bisa juga melakukan dengan sistem simulasi ya. Kalau kita jual di angka 3.000, maka demand-nya sekian, supply-nya sekian. Kalau dijual di angka 1.000, demand-nya 25.000, supply-nya 10.000. Nah, sehingga ketika ditarik garis lurus, oh terlihat nih, harga equilibrium-nya adalah 2.000. Nah, ini ya 2.000 nih, dapat supply and demand-nya pas. Nah, kenapa kondisi ini adalah kondisi yang ideal? Karena ketika supply bertemu dengan demand-nya, berarti ini tidak ada barang yang berlebih, dan juga semua permintaan bisa diserap. Bagaimana kalau misalnya demand-nya kurang, shortage? Nah, kalau demand-nya kurang berarti nanti barangnya berlebih. Kita produksinya 24.000, yang laku 14.000, sisanya berapa? 10.000 ya. Nah, barang yang nggak laku itu tentu akan menjadi beban ya bagi perusahaan, berkaitan dengan expired-nya, berkaitan dengan biaya sewa gudangnya ya, biaya sewa keamanan gudangnya, itu juga harus dipikirkan. Lalu bagaimana ketika kondisi demand-nya berlebih nih? Kondisi surplus demand ya, 22.000, 16.000, atau yang ini 25.000, 10.000, selisih 15.000. Nah ini yang tadi saya jelaskan, kalau kita 1.000, kita jual di harga 1.000 ya, itu ternyata yang beli jauh lebih banyak. Nah, selama ini masih menguntungkan, nggak apa-apa sebenarnya ya. Kita jual 1.000, kita produksinya 10.000. Nah, kemudian customer ini, konsumernya ini ya terpenuhi, bahkan berlebih. Berarti sisanya bagaimana? Sisanya dijual di periode berikutnya, atau kita tingkatkan produksinya. Nah, sehingga tadi kita bisa tetap nih mendapatkan market yang jauh lebih besar kalau tujuannya adalah market. Jadi jual di harga murah walaupun untungnya sedikit. Nah, tapi tadi kita punya market yang besar. Tentu basicnya tadi kita ya di harga 2.000 ini ya, sesuai antara barang yang diproduksi dan juga nilai demand-nya. Misalnya tadi kalau kita contohkan dengan kita usaha, misalnya kita membuat handphone ya, Xiaomi berada di harga 2.000, 2 jutaan, equilibriumnya di harga ini 2 jutaan itu. Lalu kalau bagaimana dengan ketika Apple ya atau Samsung menjual handphonenya di harga 2 juta juga nih? Tentu kan tadi akan surplus demand ya. Kondisi di mana demand-nya berlebih sedangkan produksinya kurang. Nah, hal tersebut ini bisa membuat kita meningkatkan supply-nya. Jadi kalau handphone iPhone, Samsung ya berada di harga 12 juta misalnya ya di titik yang ini, nah kita pindahkan supply-nya ke sini, kita geser ke kiri. Nah, sehingga tadi titik equilibrium-nya naik, di mana kondisi demand-nya dapat terpenuhi, harganya naik, supply-nya pas. Jadi tepat gitu ya. Dan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ini tadi contoh-contoh skemanya. Nah, bagaimana caranya bisa mempengaruhi market price? Tentu tadi kita sudah membahas rata-rata di Indonesia produknya ditentukan dari supply and demand ya. Nah, kita menentukan harga itu berdasarkan harga yang sudah berlaku umum, dan itu biasanya berdasarkan supply and demand. Nah, tapi kita juga bisa melihat nih kemungkinan lainnya ya. Misalnya tadi produknya dibuat sesuai dengan consumer preference, kemudian juga berdasarkan consumer income ya, berdasarkan dengan biaya produksinya. Nah, sehingga kita bisa mempengaruhi
equilibrium price yang tadi kita bisa naikkan harganya atau kita bisa turunkan dalam rangka tadi mencari market misalnya promo, atau tadi kita menaikkan harga karena memang sudah punya banyak consumer sehingga kita sebenarnya bisa nih melakukan pengaruh terhadap harga pasar yang berlaku, kira-kira seperti itu. Nah, tapi jangan lupa ada monetary policy, kebijakan moneter dari The Fed berkaitan dengan apa? Suku bunganya, suku bunga dari The Fed yang tentu akan, kalau di kitanya suku bunga Bank Indonesia ya. Lalu uang yang beredar ya. Lalu FOMC ini berkaitan dengan biaya angkut, interest rate berkaitan dengan bunga. Nah, berkaitan dengan kebijakan moneter ini tentu juga nanti akan mempengaruhi harga barang kita juga ya, dari produk kita, sehingga nanti akan berdampak kepada profit kita juga. Kebijakan fiskal juga demikian, adanya pajak ini akan membuat harga barang meningkat. Jadi kalau kita lihat barang-barang dari US, Brompton, Harley Davidson misalnya ya, itu di negara asalnya itu jauh lebih murah karena tidak ada taxnya. Sampai di Indonesia harganya bisa naik 30%, 50% dari harga aslinya karena ada pengaruh pajak. Nah, tentu di sisi lain selain pajak, lawannya apa? Juga ada apa? Lawannya pajak? Ada subsidi ya. Jadi kalau kita lihat di masa pandemi ya, perusahaan juga bisa nih mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga bisa tetap menghidupkan perusahaan tersebut dan juga kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat secara garis besar economic growth adanya di revenue, nanti terlihatnya ya dampaknya. Kebijakan moneter ini bisa di expense karena tadi sifatnya pajak, atau di revenue juga ya. Kalau pajaknya rendah, berarti kan masyarakat juga punya uang lebih banyak ya. Nah, ini secara garis besar kebijakan fiskal ya. Interest rate atau tax rate, nah ini adanya di sini. Nah, interest expense adanya di bagian kebijakan moneter juga. Jadi ada dua kebijakan di dalam ekonomi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, di mana pengaruhnya itu kalau kita lihat terhadap pendapatan dan juga beban perusahaan. Sampai sini ada yang ingin tanyakan berkaitan dengan chapter 3? Kalau tidak ada, sebentar sedikit lagi ya, berkaitan dengan memasuki pasar global. Nah, jadi di chapter 2 sampai 4 ini kita melihat kondisi ya, peluang-peluang dan juga kondisi serta etika dalam berbisnis. Nah, kalau kita sudah memahami kondisi ekonomi, tadi dalam artian sebenarnya itu kondisi makroekonomi ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat nih kondisi di pasar global itu seperti apa. Kenapa kita ingin masuk ke pasar global? Karena ya karena menjadi ini ya, keinginan setiap usaha itu ingin tumbuh dan berkembang. Setelah masuk ke dalam pasar di lokal, di nasional, kemudian tentu ingin masuk ke dalam pasar global. Di mana di dalam pasar global ini banyak yang perlu diperhatikan, mulai dari exchange rate, motivasinya apa, conducting, barrier, karakteristik. Nah, dimulai dari motivasi. Apa sih yang mendorong kita untuk go internasional? Tentu yang pertama ada foreign demand, jadi ada demand dari asing, dari luar negeri ya. Kita misalnya memasang
di website ya, di Google, kemudian di searching oleh masyarakat di luar negeri dan melihat produk kita nih, dapat kontak kita sehingga kita dihubungi misalnya by email. Ini kalau mau beli gimana caranya, bisa nggak dikirim ke misalnya ke Turki, bisa nggak dikirim ke Turki, atau bisa nggak dikirim ke Malaysia nih produknya. Nah, adanya for agent demand itu membuat kita berpikir, oh ternyata ada nih peminat dari luar negeri. Kalau kita telusuri, ternyata peminat ini bukan hanya sesekali, tapi rutin dan juga sifatnya banyak. Kita jualan produk, ternyata minatnya itu sampai ratusan atau ribuan ya. Nah, ini for agent demand ini membuat kita berpikir untuk go internasional. Lalu dari sisi teknologi, ternyata sekarang ini sudah sangat maju ya. Bahkan gambar, desain ya, itu juga bisa, ilustrasi ya, itu bisa kita jual. Banyak penyedia jasa aplikasi, website-website yang menyediakan peluang untuk kita ya, untuk go internasional nih. Kita tinggal klik, masukkan desain kita, contohnya ilustrasinya, kemudian dicari ya, karena kemajuan teknologi sehingga memudahkan kita untuk go internasional. Jadi motivasinya kita itu, oh ternyata nih kemajuan teknologi membuat kita bisa go internasional. Lalu adanya sumber daya. Ini tentu juga menjadi sangat penting ya. Kalau kita lihat Gojek for agent demand-nya belum tentu ada. Misalnya Gojek ada di mana? Di Vietnam atau Myanmar gitu ya. Nah, mereka membuka perusahaan mereka di sana. Belum tentu ada for agent demand-nya. Dari segi teknologinya sudah memungkinkan. Nah, yang paling penting adalah resource-nya. Ternyata mereka perusahaan-perusahaan yang sudah sekelas unicorn, dekakorn ya, valuasi sahamnya, valuasi modal usahanya itu sudah sangat tinggi, tentu mereka akan merasa nggak cukup cuma di nasional aja. Nggak cukup nih kalau marketnya itu cuma 200 juta orang di Indonesia, target marketnya. Kalau mereka mengincar target market yang berada di luar negeri, nah ini bisa mencapai miliaran ya jumlah populasi yang ada di dunia. Nah, resource-nya memungkinkan nih, punya modal ya udah dirikan toko di sana, toko perwakilan maksudnya, kemudian ya berkembanglah bisnis di sana. Yang paling penting diversifikasi. Diversifikasi ini ya keunikan ya yang tidak dimiliki oleh negara lain adanya di Indonesia. Misalnya apa? Misalnya daun pisang ya. Itu saya lihat ada ya orang-orang Indonesia yang jualan daun pisang, jualan batok kelapa yang sudah jadi arang ya. Oh ini diversifikasi karena di luar negeri mereka sulit menanam misalnya tanahnya gersang ya. Sehingga tidak memungkinkan suatu tumbuhan itu ada di sana. Nah, itu bisa menjadi diversifikasi. Nah, sangat memungkinkan motivasinya itu lebih dari satu. Ya, kalau kita punya variation demand, punya teknologinya, punya resource-nya, diversifikasinya ada, kenapa enggak untuk go internasional? Lalu conducting ya, kalau kita lihat nih, ketika suatu bisnis ya ingin go internasional, masuk ke dalam pasar global, perlu memperhatikan kebijakan ekspor import juga ya. Dimana dari segi import ini ada tarif, ada kuota yang menjadi hambatan ya dari masuknya barang ke dalam suatu negara. Dari segi exporting ini kalau kita lihat ada internet ya yang menjadi peluang nih untuk kemajuan dari kegiatan ekspor tersebut. Ini adalah neraca trade, balance of trade, neraca perdagangan ya. Neraca perdagangan itu isinya ekspor import. Tentu kalau di Indonesia sudah sekian tahun ya kita masih defisit atau lebih banyak importnya daripada ekspornya. Nah ini kita harus punya semangat juga nih bagaimana caranya bisa suatu saat kita bisa seperti Korea misalnya ya yang tadinya banyak import dan sudah berubah menjadi lebih banyak ekspornya.
Direct foreign investment, investasi asing ya yang masuk ke dalam. Nah, ini ada berkaitan dengan pertimbangan ya, transportasinya, barrier-nya, teknologinya, lower cost. Lower cost ini biasanya umumnya lebih kepada tenaga kerja ya dan juga bahan baku. Kalau ini semua terpenuhi ya, semakin keluar semakin memudahkan modal asing masuk ke Indonesia. Untuk lower cost labor nih, ini biasanya salah satu solusinya outsource ya. Jadi melibatkan pihak ketiga sehingga perusahaan tidak terlalu sibuk mengurusi karyawannya karena tadi sifatnya ya udah urusan karyawan dengan pihak outsource-nya. Sumber daya lain juga bisa dilakukan demikian ya, bisa melakukan outsourcing. Lalu langkah-langkahnya bisa dipikirkan juga untuk melakukan strategic alliance, di mana strategic alliance ini ada joint venture dan juga international licensing. Jadi kalau kita mau buka usaha di luar negeri ya biasanya kan banyak peraturannya tadi ya. Kalau hanya mengirim barang kita ya perhatikan tarif, kuota tadi ya. Nah, tapi kalau kita ingin mendirikan usaha di sana, tentu ini tantangannya jauh lebih luas. Sehingga kita bisa berpikir apakah kita mau joint venture aja nih dengan perusahaan asing yang sudah ada di sana atau melakukan international licensing. Contoh dari international licensing itu misalnya di Indonesia itu ada Coca-Cola ya. Coca-Cola Company itu yang ada di Indonesia, perusahaan Indonesia yang mendapatkan yang membeli lisensi dari negara Amerika ya, negara asalnya Coca-Cola. Jadi mereka sebenarnya bukan perusahaan asli sana, tapi perusahaan Indonesia yang membeli lisensi. Perusahaan Coca-Cola yang di luar negeri, dia sifatnya menjualan lisensinya aja. Sama seperti McD dan lain-lainnya, dia sifatnya banyak yang international licensing. Jadi di international licensing ini, produknya misalnya kan nggak sulit untuk ditiru sebenarnya ya. Kok membuat Coca-Cola kan nggak terlalu sulit ya. Nah, tinggal tadi yang membuat Coca-Cola itu dibeli kan banyak faktor ya. Kemasannya, mereknya, promosinya misalnya, atau produk yang sejenis yang dari luar negeri. Nah, itu ketika produksi mendirikan pabrik di Indonesia, menjual produknya di Indonesia, nah itu umumnya melakukan international licensing. Jadi mereka lebih fokus ke menjual merek dagangnya mereka itu. Nah, itu bisa juga kalau produk Indonesia mau go internasional, tadi dilakukan international licensing, perusahaannya dari luar negeri, kemudian mereka membeli lisensi dari Indonesia. Ini barrier-nya NAFTA, berkaitan dengan perjanjian Indonesia ya dengan luar negeri. Kalau sekarang kan kebanyakan perjanjiannya dengan Cina ya, sehingga lebih memudahkan untuk berdagang ya, melakukan ekspor impor dengan Cina. Tentu ini sebagai bentuk protection, jika dilanggar ya ada punishment-nya. Nah, ini juga terkait dengan perjanjian ya, agreement dan juga disagreement. Karakteristik. Nah, jadi setelah kita mempelajari motivasinya, lalu bagaimana cara kita bisa mendirikan usaha di sana, barrier-nya seperti apa ya, halangan rintangannya, penting untuk kita dalam berbisnis di luar negeri mempertimbangkan karakteristiknya, culture dari negara yang tempat tujuan usaha tersebut. Selain culture juga bisa melalui sistem ekonominya, tentu akan berbeda berdagang di negara kapitalisme dengan di komunisme, sosialisme ya. Kalau kita dagang di negara komunis, nah itu tentu ini perusahaan swasta itu akan sulit berkembang ya, karena sangat diatur ketat oleh pemerintah. Di sisi lain kalau di kapitalis ini cenderung lebih mudah untuk mendirikan usaha di sana. Nah, tapi tantangan besarnya justru ya ada di negara asalnya tersebut juga ya. Negara kapitalis umumnya sudah memiliki produk-produk dengan ide yang lebih baik ya, dengan produk-produk yang standarnya jauh lebih baik daripada produk baru gitu ya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan yang perlu diperhatikan.
Economic condition. Nah, ini economic growth-nya, sensitivitas. Ini berkaitan juga dengan tadi yang di chapter sebelumnya ya, chapter 3, kondisi ekonomi. Risk and regulation, political risk, corruption. Nah, ini juga masih berkaitan ya. Risiko politik dan juga korupsi. Ini perlu dipertimbangkan. Jadi, saya lihat ya, ada perusahaan-perusahaan itu yang sifatnya itu perusahaan tersebut dijadikan tempat cuci uang dari politikal, dari para pemangku kepentingan ya. Jadi dia menggunakan suatu perusahaan ya, entah perusahaan dia ataupun perusahaan orang lain, nah untuk memudahkan jalur uang tersebut gitu, pencairan dari uang tersebut. Nah sehingga ini juga kita lihat bisa menjadi, di satu sisi bisa menjadi tantangan, di satu sisi bisa menjadi peluang. Peluangnya bagaimana? Tadi sudah dijelaskan di yang sebelumnya. Kita bisa lihat nih, kalau pengeluaran government itu sangat besar, berarti akan lebih mudah kita menjual ke pemerintah atau ke government ya. Kita mengambil project-project, program pemerintah ya, untuk bisa goal di sana, atau tadi berkaitan dengan peralatan, perlengkapan ya, bahan-bahan habis pakai yang diperlukan oleh program di pemerintah tersebut. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain ada juga, kalau kita lihat ini yang menarik ya, di sosial media pernah diangkat bahwa tadi perusahaan itu bisa menjadi tempat cuci uang para pemangku kepentingan ya. Jadi ada anggaran misalnya sekian miliar. Nah, kemudian ini disalurkanlah kepada perusahaan tertentu yang ini sedang disoroti media misalnya gitu ya. Nah, kalau saya lihat termasuk perusahaan-perusahaan yang baru-baru ini bisa melakukan pemasaran secara besar-besaran di luar negeri ya, misalnya di New York, di Amerika. Nah, itu bisa jadi juga salah satunya dengan cara yang demikian ya, melihat tantangan dan peluang yang ada di politik. Nah, kemudian ternyata perusahaan tersebut bisa masuk ya untuk mempromosikan barangnya. Di sisi lain perusahaannya senang, tapi di sisi yang lain bisa jadi hal tersebut adalah menjadi jalan pemangku kepentingan politik ya, untuk tadi mencairkan dananya. Kan ada juga ya, kalau kita lihat kadang-kadang ada orang yang usahanya nggak terlalu tenar, tapi dia kaya banget gitu ya. Dia nggak terlalu fokus di usahanya, nggak kelihatan produknya apa, tapi kekayaannya bisa sangat tinggi ya. Nah, itu berkaitan dengan politik. Ini juga menjadi resiko dan juga regulation yang harus dipertimbangkan dalam berbisnis. Exchange rate, nah ini bagian yang paling pentingnya ketika ingin melakukan perdagangan di global, di tingkat internasional. Kita melihat kita ingin menggunakan mata uang apa. Misalnya di sini kita ingin bekerja sama dengan negara yang menggunakan mata uang dolar. Nah, sehingga kita ya potensinya kita melakukan transaksi dalam bentuk dolar, dan resikonya, peluangnya itu juga ditanggung dalam bentuk dolar. Dolarnya ini kan sangat fluktuatif ya, bisa terhadap rupiah tentunya. Dolar terhadap rupiah ini sangat fluktuatif, bisa terjadi depresiasi, bisa terjadi apresiasi. Nah, umumnya rupiah yang terjadi depresiasi, nilai mata uang rupiahnya menurun. Nah, oleh karena itu ada banyak kebijakan, misalnya hedging, kita bisa melakukan forward contract atau forward rate dan juga spot rate, di mana kalau spot rate ini kita menggunakan nilai yang tetap. Jadi misalnya kita menjual rumah harga 1 M, kemudian selama sekian tahun ya udah harganya tetap 1 M. Jadi entah kalaupun misalnya ada bunga atau tidak, itu tetap sifatnya tetap. Tapi di forward rate ini kebijakannya itu berubah. Kebijakan bunganya bisa berubah. Kita menjual harga di 1 M, kemudian nanti di tahun mendatang ya rate-nya itu naik.
dari yang tadinya 9% jadi 11%, maka di tahun tersebut juga berubah ya, harganya jadi berubah kan ya, karena rate-nya jadi naik. Yang tadinya 1M jadi bisa saja jadi 1,2M atau bahkan lebih karena forward rate. Ini menjadi bahan pertimbangan juga. Baik, demikian presentasi dari saya berkaitan dengan chapter 2 sampai 4 ya. Nah, ini menjadi dasar ya dalam bisnis. Nah, untuk selanjutnya nanti kan ada kalian saya lihat sudah ada presentasi semuanya ya, semua kelompok ya. Nanti kegiatan presentasi tersebut akan saya share setiap minggu di jadwal asinkronus. Bisa saja saya share 1 atau 2. Kemudian pekan berikutnya lagi ketika kita sinkronus melalui Zoom, itu sesi diskusi aja langsung ya. Jadi masing-masing kelompok memandu, misalnya tadi dua kelompok di asinkronusnya, berarti 2 kelompok juga yang akan memandu sesi diskusi atau tanya jawabnya, kira-kira seperti itu. Untuk chapter 2 sampai 4, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya Nika warahmatullahi Bagus. Saya ingin bertanya mengenai kode etik dalam bisnis, Pak. Jika di antara kode etik bisnis salah satunya tidak dapat berjalan dengan baik, apa bisa menghambat pada proses bisnis tersebut, Pak? Kayak contohnya dalam bidang jasa. Terima kasih, Pak. Gimana? Mungkin bisa diulang tadi. Jika di antara kode etik bisnis salah satunya tidak dapat dijalankan, apa bisa mempengaruhi bisnis tersebut? Kayak misalkan tadi contoh employer, terus customer. Oh gitu ya, baik paham. Ya, jadi untuk kode etik ini sebenarnya berkaitan dengan etika ya. Yang pada dasarnya kalaupun dilanggar ini masih bisa jalan bisnisnya. Jadi misalnya kalian nggak menunda pembayaran gaji terhadap karyawan, kan itu nggak sesuai sama etika ya. Harusnya setiap tanggal 1, tapi kalian bayarnya nggak nentu. Kadang tanggal 10, kadang tanggal 15 misalnya. Nah, itu sebenarnya hal yang terkecil seperti itu juga termasuk pelanggaran terhadap etika. Yang sebenarnya usahanya bisa tetap jalan gitu. Atau hal yang lain, misalnya kalian nggak membayar, kalian profitnya sudah tinggi, tapi kalian tidak meluangkan untuk melakukan membayar CSR gitu ya. Padahal CSR tadi menjadi etika, itu sebenarnya perusahaannya bisa jalan, tapi di sisi lain tadi tidak sesuai dengan etika. Nah, di mana sebenarnya kalau saya lihat di sini poin-poin dari etika ini, kalau kita bisnis ya, kemudian orang lain senang sama bisnis kita, biasanya itu akan menjadi potensial revenue juga untuk kita. Contohnya kalau tadi misalnya nih kita melakukan CSR ya, jadi saya pernah membuat di bimbel saya itu bikin kegiatan CSR-nya bimbel gratis gitu. Yang awalnya gratis, tapi saya kagetnya nggak berapa lama ya di periode berikutnya itu ada tawaran-tawaran ya, justru dari pihak-pihak sosial yang ingin mensupport nih. Jadi saya cukup kaget juga untuk pelaksanaan bimbel ini didanai awalnya 50 juta, kemudian periode berikutnya naik jadi 300 juta gitu ya. Nah, yang awalnya itu sifatnya tadi bimbel gratis gitu ya. Nah, ternyata jadi dapat keuntungan lebih dari potensial revenue dari yang lain. Sama halnya seperti ke karyawan nih, kita tepat bayar gajinya, kemudian karyawan dapat tunjangan ya sesuai dengan hasil kinerjanya. Kan karyawannya senang, sehingga karyawan senang itu akan membuat ya dia doain kita yang baik-baik, doain usaha kita yang baik-baik ya. Kemudian juga bahkan dia jadi kerjanya lebih keras lagi gitu. Jadi dia merasa harus melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Tapi di sisi lain kalau tadi kode etiknya dilanggar, dampaknya juga akan kembali ke usaha tersebut juga. Kita misalnya nggak mau sosialisasi sama lingkungan ya, nggak punya kontribusi sama lingkungan sekitar. Biasanya tuh kalau kita punya bisnis ya, kita dimintain secara sukarela ya sama lingkungan ya, RT, RW.
atau kelurahan, orang dari kelurahan ya datang. Nah itu ya yang akan menjadi sanksi sosial gitu ya. Jangan ke situ, di situ pelit misalnya. Kira-kira seperti itu kurang lebih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Untuk tugas presentasi saya sudah lihat, terima kasih sudah mengirim. Saya izin mendaftarkan ke Haki UNJ ya. Jadi saya diminta untuk mendaftarkan video-video pembelajaran untuk didaftarkan menjadi Haki di UNJ gitu ya. Nah, salah satunya presentasi kalian, kemudian saya beri revisi sedikit. Nah, tapi di sisi lain nanti ke depan setelah kalian presentasi, kan minggu berikutnya kan presentasinya itu maksudnya online ya, melalui LMS akan saya share misalnya 2 kelompok. Minggu berikutnya bukan hanya diskusi, bukan hanya tanya jawab, tapi juga ada komentar ya. Jadi misalnya kelompok 1 mengkomentari kelompok 2, kelompok 2 mengkomentari kelompok 3, dan begitu seterusnya ya. Nah, jadi chapter yang awal-awal itu kan akan saya share duluan ya. Nah, setelah di pekan berikutnya di pertemuan Zoom sinkronus kita, kelompok yang berikutnya itu persiapkan untuk mengkomentari ya. Jadi kan kalian sudah nonton ya, sudah lihat. Nah, kemudian nanti kalian komentari dulu sebelum masuk ke sesi diskusi. Apakah paham? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Paham, Pak. Untuk tugas-tugas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya di pertemuan pekan ini. Pekan depan kita masih asinkronus, berarti ya pekan depan. Baru pekan berikutnya kita masuk ke presentasi dan tanya jawab dari kelompok kalian. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan. Kita tutup dengan membaca doa. Doa mulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya, Terima sama-sama. kasih ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Terima kasih, Pak.